warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoirun Nisa, mahasiswi Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas mengenai penerimaan dan penyaluran sarana prasarana pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sarana Prasarana dengan dosen pengampu Ibu Nur Ittihadah Esos MPDI. Secara umum, ruang lingkup sarana dan prasarana pendidikan antara lain yaitu perencanaan sarana dan prasarana, pengadaan sarana dan prasarana, penyimpanan, inventarisasi, penyaluran, pemeliharaan, dan juga penghapusan. Untuk itu, saya akan menjelaskan tentang penerimaan dan penyaluran sarana prasarana. Penerimaan sarana dan prasarana adalah menerima fisik barang dari pengirim yang disesuaikan dengan dokumen pengiriman dan dalam kondisi yang layak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan barang antara lain yaitu yang pertama, menerima surat pemberitahuan dari pengirim, baik menyangkut jumlah, jenis, spesifikasi barang, serta rencana sampainya barang tersebut kepada penerima. Yang kedua yaitu memeriksa kesesuaian barang. Yang ketiga, membuat berkas penerimaan dan hasil pemeriksaan barang. Apabila ada ketidakcocokan barang, maka si penerima harus segera lapor kepada pihak pengirim barang untuk tuntutan ganti rugi. Yang keempat yaitu mencatat semua barang yang diterima ke dalam buku penerimaan barang dan membuat laporan penerimaan barang sesuai dengan fakta. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu pengertian penyaluran sarana prasarana. Penyaluran sarana prasarana merupakan kegiatan menyangkut barang dan tanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit yang membutuhkan barang itu. Dalam hal penyaluran ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu yang pertama pihak sumber, yakni dari mana sarana dan prasarana berasal dan disalurkan. Yang kedua pihak menerima, yaitu kepada siapa pengirim sarana dan prasarana itu ditujukan. Selain kedua pihak tersebut, terkadang masih ada pihak ketiga, yaitu yang berperan sebagai penyalur. Kemudian, agar barang yang akan disalurkan benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan, maka dalam proses penyaluran ini ada 3 kegiatan pokok, yaitu yang pertama penyusunan alokasi. Penyusunan alokasi ini berfungsi untuk menghindari pemborosan jumlah barang yang dikirimkan, sehingga tidak akan menimbulkan suatu kerugian. Kemudian ada 4 aspek pokok yang harus diperhatikan dalam penyusunan alokasi, yaitu siapa penerima barang. Artinya, nama dan alamat penerima barang ini harus ditulis dengan lengkap dan jelas dalam penyusunan alokasi. Kemudian, waktu. Waktu di sini menyangkut 2 hal, yaitu waktu pengiriman barang dan juga waktu perkiraan sampainya barang yang dikirim kepada penerima. Kemudian yaitu jenis barang. Untuk kepentingan penyaluran barang dalam penyusunan alokasi, maka nama, jenis, merek, ukuran, dan tipe barang ini yang akan disalurkan harus dinyatakan dengan jelas dan lengkap. Kemudian jumlah barang harus ditulis dengan jelas satuan barang, misalnya kilogram atau ton seperti itu. Kemudian yang kedua, pengiriman. Dalam pengiriman ini barang harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya yang pertama, cara pengiriman. Cara pengiriman ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara diantar atau dijemput sendiri oleh pihak penerima barang dan dapat dilakukan dengan menggunakan ekspedisi. Kemudian yaitu pengemasan. Barang yang akan dikirim ini perlu dipersiapkan pengemasannya untuk menghindari hal yang menyebabkan kerusakan barang pada proses pengangkutan. Kemudian yaitu pemuatan. Pemuatan barang yang akan dikirim dari tempat penyimpanan ke atas kendaraan diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Maka dari itu harus memperhatikan mulai dari pemeriksaan barang, pemindahan barang, penyusunan barang, dan juga pengamanannya. Kemudian yaitu pengangkutan.
Dalam proses pengangkutan ini harus bisa memilih alat pengangkut barang yang tepat agar barang dapat sampai kepada si penerima dengan selamat. Kemudian yaitu pembongkaran. Pembongkaran adalah kegiatan pemindahan barang dari kendaraan ke gudang penerima. Pembongkaran ini dilakukan oleh pihak ekspeditur setelah barang yang dibawa tiba di tempat tujuan. Sebelum pembongkaran dilakukan, pihak penerima telah menerima surat pemberitahuan dari pihak pengirim berupa jenis dan jumlah barang, alat angkut, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu penyerahan barang. Setelah barang yang dikirimkan sampai kepada si penerima, maka penerima ini harus memeriksa barang yang akan diterima tersebut, mulai dari pencocokan barang yang diterima dengan pemberitahuan seperti alamat, jenis, dan jumlah barang yang diterima. Setelah selesai memeriksa barang, penerima membuat laporan kepada pengirim bahwa telah menerima barang. Apabila ada kesalahan dalam penerimaan barang, maka si penerima harus mengajukan klaim kepada pengirim, seperti klaim jumlah barang, kualitas barang, dan juga sebagainya, agar bisa menuntut ganti rugi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.